Indonesia adalah negara dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Namun, angka kekerasan terhadap anak di bawah umur di Indonesia juga masih sangat tinggi. Dengan jumlah terbanyaknya terjadi pada anak usia 13 sampai 17 tahun atau pada tahap remaja awal. Lalu, siapakah pelaku kekerasan pada anak di bawah umur? Pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan oleh orang terdekat atau biasa disebut dengan significant others, seperti orang tua, saudara, ataupun kakek dan nenek. Walaupun pada sebuah keluarga terdapat otoritas untuk mengatur keluarga itu sendiri, harus tetap diimbangi dengan adanya social control atau kontrol sosial. Pelaku kekerasan anak berikutnya adalah kekerasan yang berasal dari sesama anak atau biasa disebut dengan bullying. Bullying bersumber pada keadaan anak di mana dia tidak bisa membangun otonomi pada dirinya sendiri. Fungsi otonomi merupakan fungsi di mana anak dapat mengatur perilakunya secara memuaskan tanpa kontrol pihak di luar dirinya. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab kekerasan? Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada anak di bawah umur, seperti masalah ekonomi, tekanan dalam kehidupan, dan kesehatan mental yang terganggu. Lalu, apa saja dampak kekerasan terhadap anak di bawah umur? Dampak kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat berpengaruh pada perkembangan anak, seperti mengganggu perkembangan kognitif, munculnya rasa insecurity atau ketidakpercayaan diri, dan ketidakmampuan dalam mengontrol emosi. Selain berpengaruh terhadap perkembangan anak, kekerasan terhadap anak di bawah umur juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam bersosialisasi, seperti kesulitan belajar di sekolah, menimbulkan sifat antisosial, merasa tidak berharga, dan terciptanya siklus kekerasan yang berkelanjutan. Ini berarti anak yang dulunya menjadi korban kekerasan dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang. Lalu, bagaimana upaya dalam penanganan kekerasan terhadap anak di bawah umur? Apabila korban pada usia remaja, dapat diberi edukasi berupa bimbingan dan konseling. Lalu, apabila korban pada usia dini, dapat dilakukan terapi secara psikologis yaitu play therapy, yang dapat mereduksi trauma dengan mengeluarkan emosi negatif. Sebelum anak dikembalikan kepada lingkungannya, harus ada transit sampai lingkungan primernya menjadi kondusif, apalagi jika pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat yang berada di lingkungan sekitar anak. Pemberian gadget pada anak juga dapat memicu timbulnya sifat agresif, sehingga inilah yang dapat mendorong anak dapat menjadi pelaku kekerasan. Upaya penanggulangan terhadap kekerasan pada anak di bawah umur dapat dilakukan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI diamanati negara untuk ada monitoring evaluasi untuk pencegahan dan tindak lanjut dari kasus kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur.